Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal. Kita mulai dari soal evaluasi tema 1, subtema 3, bahasa Indonesia, yang telah Ibu share tanggal 2 Agustus 2021. Untuk soal yang pertama, kesimpulan teks bacaan adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Fakta atau pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Kita lanjutkan soal nomor 2. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Simpulan paragraf di atas adalah B. Pembangunan dan aktivitas manusia terus meningkat, bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu menelan plastik itu, penyu akan mati. Simpulan paragraf di atas adalah yang D. Plastik transparan di laut membahayakan penyu karena bisa dikira makanannya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi tinja atau kencingnya, dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit Weil, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Simpulan paragraf di atas adalah A. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis. Nomor berikutnya, bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Minggu lalu saya berekreasi ke Taman Tirta. Suasananya sangat menyenangkan. Sayangnya ada hal yang membuat kami tidak nyaman. Sampah-sampah berserakan di kawasan Taman Tirta. Ternyata fasilitas tempat sampah sangat minim, sehingga tidak cukup untuk menampung sampah para pengunjung. Simpulan paragraf di atas adalah A. Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Beta-karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengkonsumsi beta-karotin sejak dini. Simpulan paragraf di atas adalah D. Beta-karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengkonsumsinya. Selanjutnya,
Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik. Teknik dasar ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pemain agar dapat mengembangkan kemampuan keahlian lebih lanjut. Penguasaan teknik dasar yang baik akan memberikan suguhan permainan sepak bola yang menarik. Simpulan paragraf di atas adalah B. Permainan sepak bola menuntut kemampuan teknik dasar yang baik supaya menyuguhkan permainan yang menarik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Walaupun dianggap sebagai gulma, enceng gondok juga mempunyai manfaat. Enceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan enceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini enceng gondok juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Simpulan paragraf di atas adalah D. Enceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Nomor selanjutnya, bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal ini tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa mengganti dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Simpulan paragraf di atas adalah B. Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi buah yang berair banyak. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf di atas adalah D. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting bagi bayi. Kita lanjutkan membahas matematika dan IPA. Untuk soal yang pertama, nomor 1, 5 3/8 dikurangi 2, 3/4 dikurangi 3, 1/2. Hasilnya adalah negatif 7/8. Untuk soal yang kedua, 1/1/2 ditambah 2,5 kali 3/4 dikurangi 25%. Hasilnya adalah yang B, 2 3/4. Untuk soal selanjutnya, 2/3 ditambah 3/5, hasilnya adalah 1/4/15. Nomor selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara menggabungkan tunas pada batang pohon lain merupakan perkembangbiakan vegetatif secara aokulasi. Untuk soal selanjutnya, mengerat kulit batang kemudian memberi tanah beserta serabut merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara A. Mencangkok. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kemudian kita lanjutkan soal evaluasi bahasa Jawa dan PPKN. Untuk soal yang pertama, tembang guru lagu lan guru wilangane 12i, 6a, 8i,
8A yaiku tembang B. Mas Kumambang. Untuk selanjutnya, tembang sing duweni watak sereng yaiku tembang B. Pangkur. Nomor 3, tembang guru laku lan guru wilangane 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I yaiku tembang D. Kinanti. Nomor terusane yaiku Sembrono Parikena yaiku watake tembang A. Pucung. Lanjutane, tembang Asmarandana duweni watak yaiku A. Grapyak Sengsem. Terusane, gotra tembang Megatro yaiku D. 12U, 8I, 8U, 8I, 8O. Nomor selanjutnya, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya merupakan pengamalan Pancasila sila ke-5. Soal selanjutnya, adil, bekerja sama, dan bekerja keras terkandung dalam makna Pancasila sila ke-5. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu B. Tolong menolong. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digambarkan dengan lambang D. Padi dan kapas. Kita lanjutkan soal berikutnya. Selanjutnya, soal evaluasi tema 1 Bahasa Indonesia dan IPS. Untuk soal yang pertama, gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf adalah B. Kalimat utama. Nomor kedua, paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama disebut dengan paragraf B. Deduktif. Selanjutnya, suatu paragraf kalimat utama berada pada awal dan akhir, maka jenis paragraf tersebut adalah D. Campuran. Untuk soal selanjutnya, kata rujuk dan kata ganti dapat digunakan untuk mencermati paragraf yang paragraf utamanya berada di titik-titik paragraf. Jawabannya yaitu A di depan. Selanjutnya, dalam menentukan jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di belakang, perlu dicermati kalimat terakhir berisi titik-titik. Jawabannya yaitu simpulan dan penegasan. Selanjutnya, Kamboja memiliki Sungai Mekong yang dapat mengaliri daerah sekitarnya, sehingga menjadi daerah yang sangat subur. Hal ini mendukung mata pencarian penduduk Kamboja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah padi dan karet. Berdasarkan isinya, teks di atas tergolong teks B. Investigasi. Soal selanjutnya yaitu negara ASEAN
yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani adalah B. Filipina, Indonesia, dan Kamboja. Soal selanjutnya, salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dari gas alam, yaitu D. Brunei Darussalam. Soal selanjutnya, 1. Gas alam, 2. Alat elektronik, 3. Minyak mentah, 4. Biji tembaga, 5. Timah, 6. Beras. Komoditas ekspor dari negara Brunei Darussalam ditunjukkan nomor titik-titik. Jawabannya yaitu A, 1 dan 3. Nomor selanjutnya, negara ASEAN penghasil biji timah terbesar di dunia adalah A. Filipina. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal evaluasi tema 2 PPKN, Persatuan dan Kesatuan. Untuk soal yang pertama, berikut adalah manfaat dari persatuan adalah B. Pekerjaan akan cepat selesai. Untuk soal selanjutnya, kegiatan di sekolah yang mencerminkan persatuan adalah B. Piket kelas. Soal yang ketiga, rasa persatuan di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan D. Kerja bakti. Soal selanjutnya, kata rujukan dan kata ganti dapat digunakan untuk mencermati jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di titik-titik paragraf. Jawabannya yaitu di depan. Kegiatan nomor selanjutnya, kegiatan di lingkungan rumah dapat menciptakan persatuan antara lain, yaitu jawabannya A. Mengerjakan tugas rumah secara bersama-sama. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Kita akan membahas soal evaluasi IPS tentang makna proklamasi. Untuk soal yang pertama, naskah proklamasi diketik oleh B. Sayuti Melik. Soal kedua, setelah naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Indonesia mendapat pengakuan dari negara lain. Pengakuan tersebut dinamakan pengakuan secara B. de facto. Nomor selanjutnya, tokoh yang menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih adalah Ibu D. Fatmawati. Nomor yang selanjutnya, tokoh yang menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua, yaitu A. Ahmad Subarjo. Nomor berikutnya, makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kecuali A. Pengakuan de jure. Kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu soal evaluasi matematika perkalian dan pembagian. Soal yang pertama, 4/5 kali 0,2 kali 1/2. Cara mengerjakannya bagaimana? Yaitu begini cara mengerjakannya. 4/5 dibagi 0,2. 0,2 itu adalah 1/5. Jadi
4/5 dibagi 1/5. Kemudian kali 1 kali 2 tambah 1 yaitu 3. Kemudian per 2. Kita hitung dulu. Sama dengan 4/5 kali kita balik yaitu 5/1 kali 3/2. Kita coret 5 dengan 5, kita bagi 5, jadi hasilnya adalah 1. Kemudian kita hitung 4 kali 1 kali 3. 4 kali 1 dulu ya. Kita hitung 4 kali 1 yaitu 4. 1 kali 1 per 1 kali 3 per 2. Di sini kita bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 6/1 sama dengan 6. Jawabannya yaitu B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hasil dari penyelesaian soal berikut adalah, di sini ada soal, kita lanjutkan soal ini, kita kerjakan ya. 1/3/5 itu kita jadikan pecahan biasa, yaitu 8. 1 kali 5 tambah 3 yaitu 8/5 kali 1/4. 0,25 itu sama dengan 1/4, sedangkan 20% sama dengan 1/5. Kita hitung dulu yang bagian depan. 8/5 kali 1/4. Kita sederhanakan dulu. 8 bisa bagi 4, hasilnya adalah 2. 4 bisa bagi 4, hasilnya adalah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi 2/5 dibagi 1/5 sama dengan 2/5 kali 5/1 sama dengan 2 kali 5 10/5. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2, yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hasil dari 3,5 kali 3/5 kali 20%. Hasilnya adalah, kita hitung dulu. Karena ini sudah ada yang di dalam kurung, maka yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Kita lihat pilihannya dalam bentuk desimal, jadi kita menghitungnya juga dalam bentuk desimal. 3/5 desimalnya adalah 0,6. 20% desimalnya adalah 0,2. Kita hitung dulu. 0,6 dibagi 0,2, hasilnya adalah 3.
Kemudian kita turunkan 3,5, jadi 3,5 kali 3 sama dengan 10,5. Jadi jawabannya adalah D, 10,5. Kita lanjutkan soal berikutnya. Selanjutnya kita bahas hasil dari penyelesaian berikut adalah 1/4/5 kali 0,4 bagi 1/4. Kita lihat dulu pilihannya. Pilihannya dalam bentuk desimal, jadi kita menghitungnya, kita jadikan desimal dulu. 1/4/5 desimalnya adalah 1,8 kali 0,4 dibagi 1/4. Hasilnya adalah 1,6. Setelah itu kita hitung 1,8 kali 1,6 adalah 2,88. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hasilnya adalah dari soal berikut. Selanjutnya kita hitung hasil dari 2,8 dibagi 20% kali 1/4 dibagi 0,5. Caranya adalah kita hitung dulu bagian yang ada di dalam kurung. 20 kali 20% itu 20% sama dengan 0,2 kali 1,25. Jangan nggak rekaman video, aja ngomong. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu hasil dari 2,8 dibagi 20% kali 1/4 dibagi 0,5. 20, kita hitung dulu yang di dalam kurung. 0,2 kali 1,25. Hasilnya adalah 0,25. Kemudian kita lanjutkan soalnya, ada 2,8. Jadi 2,8 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 11,2. Kemudian kita lanjutkan 11,2 dibagi 0,5. Jawabannya yaitu 22,4. Jawabannya adalah A. Demikian pembahasan soal-soal evaluasi. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.